بسم الله الرحمن الرحيم. Pembahasan ma'rifatul ruwah yang ketujuh ya, asabi. Ma'rifatul muhmal. Ma'rifatul muhmal. Dan ma'rifatul muhmal ini juga ada 5 pembahasan. Ya, ada 5 pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Tohan dalam kitabnya Taisir Mustalah Hadis. Nah, dan seperti biasa dari ta'rif sampai asyharul musannafat ya. Dari definisi sampai karya yang ditulis tentang masalah ini. Nah, definisinya ta'riful muhmal. Ya, al-muhmal itu secara lugatan muhmal isim maf'ul ya. Jadi muhmal itu isim maf'ul. Berarti isim fa'ilnya apa? Kalau tadi kan mutasyabi itu isim fa'il. Nah, kalau muhmal ini isim maf'ul. Berarti isim fa'ilnya apa ya, ikhwah? Hmm? Al Muhmil. al-muhmil ya. Nah, ini menggunakan kalau ini menggunakan isim maf'ul, muhmal ya. Dari kata ihmal, ahmala yuhmilu ihmalan ya, fahuwa muhmilun wa dzaka muhmalun ya. Maknanya apa? At-tarak artinya ditinggalkan ya. Jadi sesuatu yang ditinggalkan, jadi terkait dengan objek yang ditinggalkan yang tidak dianggap ya. Nah, kalau dalam ilmu bahasa ada namanya lafat muhmal, lawannya adalah mustakmal. Lafat muhmal itu artinya lafat yang tidak ada makna ya. Misalnya huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa itu tidak punya makna. Namanya disebut dengan lafat muhmal. Nah, tapi kalau dia menjadi isim, menjadi haraf, menjadi fiil, itu namanya disebut lafat mustakmal. Nah, tapi itu makna dari sisi ilmu bahasa. Tapi kalau dalam ilmu hadis apa yang dimaksud dengan muhmal ya? Nah, ini Syekh Tohan menyebutkan ya, ka'anna rawi ya tarokal ism biduni dzikri ma yumayyizuhu an ghairih. Jadi seakan-akan rawi yang meriwayatkan hadis dari rawi yang lain itu meninggalkan isim atau meninggalkan nama atau tidak menyebutkan ya, maksudnya tidak menyebutkan nama dari apa nama rawi, misalnya nama bapaknya gitu ya, langsung menyebutkan nama rawinya tanpa menyebut nama bapaknya misalnya. Itu jadi tidak dianggap lah atau tidak terlalu di apa di tidak terlalu penting untuk disebutkan ya. Misalnya gini ya Ikhwah, di dalam Sahih Bukhari itu seringkali Imam Bukhari menyebutkan nama An Abdillah misalnya ya, dari Abdullah tanpa menyebut binnya siapa. Nah, itu. Kenapa? Karena sudah masyhur bahwa yang dimaksud Abdullah itu adalah Abdullah bin Mas'ud misalnya ya. Padahal nama Abdullah kan banyak kan, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar gitu ya. Nah, tapi kenapa tidak disebut nama bapaknya misalnya ya? Nah, mungkin karena alasannya sudah dianggap masyhur maka tidak diperlukan. Nah, itu namanya disebut apa? Muhmal ya, sudah dianggap ditinggalkan atau tidak disebutkan karena dirasa tidak perlu gitu ya. Nah, ini kalau dari sisi makna bahasa. Tapi kalau dari sisi ilmu hadis maksudnya adalah an yarwiya rawi. Seorang rawi ya meriwayatkan suatu hadis atau meriwayatkan suatu sanad hadis ya an syakhsaini muttafiqaini fil ismi faqat. Dari dua orang yang sama dari sisi nama ya, dua orang yang namanya sama, au ma'a ismil ab au nahwi dzalik, atau juga disebutkan bersama dengan nama ayahnya, tapi walam yatamayyaza bima yakhussu kullu wahidin minhuma, tetapi kemudian ya tidak ada yang membedakan gitu antara keduanya dengan satu kekhususan tertentu. Jadi menyebutkan dua nama yang sama atau nama si rawi dengan nama bapaknya yang juga sama, tapi si periwayat hadis yang menyebutkan nama rawi hadis di atasnya itu ya tidak membedakan nih antara dua orang itu tadi. Ya, apapun alasannya lah gitu ya. Istilahnya disebutkan nama dua rawi yang sama tapi tidak disebutkan pembedanya apa. Nah, ini biasanya kalau kita baca kitab hadis lalu kita temukan seperti itu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya nih, lagi-lagi pertanyaannya kenapa tidak menyebutkan yang membedakan? Misalnya tidak menyebutkan yang membedakan dari sisi nasabnya, misalnya nasabnya apa, misalnya apa, Al-Bakri, Al-Azdi, misalnya gitu ya. Nah, itu tidak disebutkan. Tapi cuma disebutkan misalnya Muhammad ibn Aqil misalnya. Nah, Aqilnya Muhammad bin Aqil siapa gitu ya. Nasabnya nggak disebutkan. Jadi cukup disebutkan nama rawi dan nama ayahnya yang sama, namun tidak menyebutkan pembeda antara keduanya. Nah, ini makna dari kata muhmal ya. Tep. Nah, maka pertanyaannya ya, mata yaitu ihmal. Artinya gini, muhmal itu membuat kita bingung nggak ya, ikhwah? Ada dua rawi ya, ada dua rawi yang sama. Nama rawinya sama, nama bapaknya sama.
Ya, lalu kemudian kita mendapatkan guru misalnya, kita mendapatkan guru yang menyebutkan dua rawi tersebut tanpa memberikan kepada kita penjelasan apa yang membedakan keduanya. Berarti kita yang belajar kira-kira mendapatkan masalah nggak? Nah, Salah. tidak masalah kan? Karena kita nggak tahu nih perbedaannya apa. Nah, sekarang pertanyaannya begini, mata yadul ihmal. Ya, lantas guru kita yang menyampaikan riwayat hadis tersebut, kira-kira ketika tidak membedakan antara dua nama tersebut, apakah itu kemudian yadur? Ya, yadur itu artinya apakah akan menimbulkan masalah bagi muridnya yang belajar hadis? Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu kan? Bisa jadi tidak karena mungkin sudah masyhur gitu ya. Tapi bisa jadi iya ketika misalnya namanya tidak masyhur ya. Contoh ya. Atau kita lihat nih penjelasan Syetohan kapan ihmal itu bisa menimbulkan masalah ya. Ketika tidak dibedakan antara dua rawi yang namanya dan nama bapaknya sama. Nah, maka kata Syatohan, yadul ihmal, in kana ahaduhuma thiqah wal akhar dhaifan. Jadi ihmal ini tidak membedakan antara dua rawi yang namanya dan nama bapaknya sama itu bisa bermasalah jika di antara keduanya itu kualitasnya beda. Satunya thiqah, bisa diterima hadisnya, satunya lagi dhaif, nggak bisa diterima hadisnya. Ya kenapa? Li'annahu la nadri manis syaksil marwi anhu huna. Karena kita nggak bisa mengetahui siapa rawi hadis yang meriwayatkan hadis tersebut secara sahih atau secara dhaif. Farubbama kana dhaif minhuma bisa jadi ya farubbama kana dhaif minhuma bisa jadi salah satunya adalah dhaif. Fayat uful hadis. Maka hadis bisa menjadi dhaif tapi kita tidak tahu kedhaifannya. Ya karena tadi dua nama ini rupanya satunya sahih, satunya dhaif. Tapi karena tidak dijelaskan pembedanya, akhirnya kita jatuh kepada kesalahan yang mana ada hadis yang kita nilai sahih, rupanya dia dhaif ya. Tapi amma idza kana thiqatain ya namun kalau seandainya dua nama rawi yang tidak dijelaskan perbedaannya tadi dua-duanya thiqah, dua-duanya bisa diterima, dua-duanya sahih ya, maka fala yadul ihmal bisihhatil hadis. Maka ihmal tersebut tidak sampai menjadi masalah untuk kita mengatakan bahwa hadisnya sahih. Jadi artinya gini, ada muhaddis menyampaikan hadis kepada kita dengan menyebutkan dua nama yang sama, nama rawinya dan nama bapaknya. Dua-duanya sahih gitu ya. Maka ya nggak perlu kita bedakan keduanya karena apa hadis yang kita terima dari rawi tersebut itu dua-duanya sahih ya. Nah, tapi kalau misalnya salah satunya sahih, salah satunya dhaif, nah itu yang jadi masalah karena akan muncul iltibas, akan muncul kesamaran mana yang sahih, mana yang dhaif. Li'anna ayyan minhuma kana al-marwi anhu fal hadisu sahih. Karena dari mana saja hadis itu disampaikan, sanatnya gitu ya, lewat rawi yang namanya sama itu tadi, sama-sama bisa kita simpulkan juga sudah sahih. Jadi tidak perlu kemudian kita sebutkan atau kita bedakan. Misalnya gini, ya, ikhwah, misalnya gini. Kita menyebut satu hadis ya, namanya Abdullah. Namanya Abdullah. An Abdullah, an Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah, dari Rasulullah. Kira-kira nih, kita nggak tahu nih Abdullahnya Abdullah siapa nih? Apakah Abdullah bin Mas'ud, apa Abdullah bin Umar, atau Abdullah bin Abbas, atau Abdullah bin Zubair? Gara-gara kita nggak tahu siapa Abdullah yang dimaksud, kira-kira hadisnya ini nggak? Hadisnya bisa kita simpulkan bermasalah tidak? Hmm? Bisa. Bisa? Saya Tidak. katakan, saya katakan tidak bisa, tidak Oh, bermasalah. Karena semua nama Abdullahnya baik. Masuk. sikoh semua, sahih semua gitu kan? Sikoh semua. Artinya kita kita tidak bisa mengatakan wah ini sahih ini dhaif karena apa namanya muncul dari nama yang sama. Ya, apa dari kualitas yang sama. Tapi misalnya gini, wah, misalnya di generasi generasi tabiin atau generasi atba'ut tabiin, ada nggak sosok ada nggak sosok manusia yang hidup di zaman tabiin namanya Abdullah tapi bermasalah, bahkan menyimpang? Ada nggak? Ada ya. Misalnya siapa? Abdullah bin siapa? Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Tahu nggak Abdullah bin Sabah? Hah? Ada yang pernah dengar nggak nama Abdullah bin Sabah? Hmm. Yang pernah baca kisah Khulafaur Rasyidin? Ada yang pernah dengar nama Abdullah bin Sabah nggak? Hah? Nah, Abdullah bin Sabah itu tokoh Yahudi ya, yang menjadi provokator hingga terbunuhnya siapa? Khalifah Utsman bin Affan ya. Dan kemudian mengklaim bahwa apa namanya
bahwa dia mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan dan semacamnya. Itu kan pernah muncul dalam sejarah dengan nama yang bagus Abdullah gitu. Termasuk juga ada sih di zaman Rasulullah ya. Termasuk di zaman Rasulullah juga ada nama orang Abdullah tapi dia salah apa dia sesat gitu ya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokoh gembong munafik yang ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, itu. Tapi ya kalau misalnya kata Abdullah ini kemudian semua ada disepakati sahabat ya jelas itu tidak perlu ada tidak apa dibolehkan yang namanya ihmal gitu. Tapi kalau misalnya ada kekhawatiran mana yang sahih mana yang doif, maka ihmal ini yadur ya. Ihmal ini bisa bermasalah dalam menilai suatu hadis. Baik. Ini dari sisi kapan bisa yadur dan tidak ya. Nah, contoh amsilah ya. Amsilah dari ihmal. Idza kana thiqatain. Tadi kan ada dua nih ya. Idza kana thiqatain atau salah satunya thiqah, salah satu yang lain dhaif ya. Nah, ini contohnya idza kana thiqatain. Dua rawi hadis yang dua-duanya thiqah ya. Dua rawi hadis yang namanya dan nama bapaknya sama tapi kemudian ada di ihmal dan dua-duanya thiqah. Ma waqa'a lil Bukhari min riwayati an Ahmad ghairu mansub ya. An Ahmad ghairu mansub. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari Ahmad, tapi tidak dinisbat, tidak dinasabkan. An Ahmad an Ibni Wahab. An Ahmad an Ibni Wahab. Nah, Ahmadnya ini ya ikhwah, Ahmadnya ini Ahmad bin siapa? Hmm? Nah, Ahmadnya ini muhmal ya, Ahmadnya ini jadi yang muhmal ini siapa namanya? Siapa? Ahmad ya, tidak disebutkan nama bapaknya. Jadi Imam Bukhari mengatakan an Ahmad an Ibni Wahab. An Ahmad an Ibni Wahab. Nah, maka Ahmad ini bisa jadi lebih dari satu, bisa jadi nih orangnya ada berbeda. Bisa jadi yang dimaksud Ahmad di sini adalah Ahmad ibn Soleh, bisa juga yang dimaksud Ahmad ibn Isa. Bisa juga yang dimaksud Ahmad ibn Isa. Nah, jadi An Ahmad ghairu mansub, tidak disebutkan nasab bapaknya Ahmad bin Soleh atau Ahmad bin Isa gitu kan. Nah, ini tidak disebut oleh Imam Bukhari. Tapi para para ulama hadis itu sepakat mengatakan bahwa apakah Ahmad bin Soleh atau Ahmad bin Isa ini dua-duanya adalah thiqah gitu ya. Jadi tanpa harus disebut nama bapaknya siapa, ketika Imam Bukhari mengatakan An Ahmad itu tidak yadur ya. Ihmalnya Imam Bukhari ini tidak akan bermasalah ya. Jadi Imam Bukhari melakukan ihmal terhadap ayah dari rawi Ahmad yang itu kemudian tidak menimbulkan masalah karena dua-duanya apakah bin Soleh ataupun bin Isa adalah rawi yang thiqah. Nah, tapi bisa jadi kemudian terjadi pada kasus lain yang kemudian salah satunya sahih dan satunya dhaif. Idza kana ahaduhuma thiqah wal akhar dhaifan. Nah, ini kalau contoh yang kedua jika salah satunya thiqah dan yang kedua dhaif. Ya, misalnya ada nama Sulaiman ibn Dawud dan Sulaiman ibn Dawud ya. Jadi ada dua rawi nih namanya sama nih, nama bapaknya juga sama, Sulaiman bin Dawud, Sulaiman bin Dawud, ya An Sulaiman bin Dawud misalnya. Tapi tidak dibedakan dengan nasab misalnya ya, dengan nisbah. Nah, jadi siapa yang dimaksud dengan Sulaiman bin Daud ini? Karena ada dua nih. Ada Sulaiman bin Daud al-Khawlani, ada Sulaiman bin Daud al-Yamami. Ya, nah sekarang pertanyaannya yang mana yang dimaksud dengan Sulaiman bin Daud? Ya, nah ketika tidak disebutkan atau dilakukan ihmal, maka ini akan menimbulkan masalah. Sebab rupanya antar al-Khawlani dengan al-Yamami ini kualitasnya beda. Kalau Sulaiman bin Dawud al-Khawlani, maka para ulama hadis menilainya fiqh. Tapi kalau Sulaiman ibn Dawud al-Yamami, maka para ulama hadis menilainya dhaif. Jadi ketika tidak disebutkan al-Khawlaninya atau al-Yamaminya, maka ini akan menimbulkan permasalahan dalam penilaian hadis yang diriwayatkan. Nah, jadi maka dalam masalah ini ihmalnya yadur ya. Jadi yang pertama ya ikhwah, bisa kita simpulkan ya. Contoh yang pertama ini idza kana fi qatain yadur aw la yadur. Kalau dalam bahasa Arab nih ya. Idza kana thiqatain yadur au la yadur. Hmm? La yadur. La yadur. Ya, tapi kalau idza kana ahaduhuma thiqah wal akhar dhaif, maka hmm? Dhaif. Yadur. Yadur ya. Yadur itu artinya jadi masalah gitu ya. Yadur itu dari kata doror, doror itu kan bahaya ya. Jadi membahayakan untuk kita apa membedakan mana yang sahih mana yang dhaif. Taib, ini contoh ihmal yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah. Nah, kemudian Syekh Tohan membahas ya, ada apa perbedaan dengan mubaham, walaupun nanti mubaham dibahas yang ke-8 ya. Al-farqu bainahu wa bainal mubaham. Apa perbedaan antara apa namanya al-muhmal dengan al-mubaham ya. Walaupun sebenarnya al-mubaham itu ya juga artinya tidak menjelaskan ya.
Tapi apa beda kedua istilah ini atau beda antara konsep mubaham dan konsep muhmal ya. Walaupun nanti mubaham baru dibahas di poin ke-8 ini ya. Nah, tapi beliau sudah bahas di awal ya perbedaannya kata Syatohan rahimallahu taala al farqu bainahuma annal muhmal dzukira ismuhu wal tabasa ta'yinuh. Ya, wal mubham lam yuzkar ismuhu. Nah, perbedaan antara konsep muhmal dengan mubham dalam ilmu hadis, kalau muhmal namanya sih disebutkan, tapi terjadi iltibas pada ta'yin ya, terjadi kesamaran, terjadi apa namanya kemungkinan terjadinya salah paham itu pada ta'yin, pada ta'yin itu artinya pada menspesifikkan siapa yang dimaksud dengan Ahmad misalnya, siapa yang dimaksud dengan Sulaiman bin Daud gitu ya. Nah, itu ta'yinnya problem gitu. Tapi nama tetap disebutkan. Nah, sedangkan kalau mubaham namanya nggak disebutkan. Ya, misalnya Anfulan gitu ya. Anfulan, siapa Fulan yang dimaksud? Nah, itu namanya disebut mubaham. Tapi kalau An Sulaiman bin Dawud, namanya masih disebutkan. Tapi iltibas, apakah Al-Khawlani atau Al-Yamami? Ya, nah maka ini disebut dengan muhmal. Tapi kalau misalnya Anfulan, nah Anfulan ini namanya nggak disebutkan. Maka itu disebut dengan apa mubaham atau biasa kadang kalau ada hadis itu mengatakan anrojulin ya minal ansor dari seorang laki-laki kaum ansor. Nah, siapa yang dimaksud laki-laki dari kaum ansor ini? Ya, atau minal anis sahabah misalnya, anis sahabiyah misalnya, ada seorang sahabat wanita. Siapa yang dimaksud? Nah, itu namanya disebut mubaham ya. Jadi perbedaannya dari sisi disebut namanya atau tidak. Taib, kalau tidak disebut namanya mubaham, kalau namanya disebut tapi ada iltibas, ada kesalahpahaman, kesamaran dari sisi unsur nisbatnya misalnya, nah maka itu disebut muhmal. Taib, dan yang terakhir seperti biasa asyharul musannafat. Apa karya tulis yang ditulis dalam masalah ini ya? Nah ini Syatohan menyebutkan apa namanya karya dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ulama hadis apa namanya ensiklopedis ya. Nah, beliau menulis kitab judulnya Al-Mukmal fi Bayanil Muhmal. Al-Mukmal fi Bayanil Muhmal karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Seperti biasa ya, wah, kita akan lihat ini di Maktabah Syamilah. Ada nggak kitab Al-Mukmal fi Bayanil Muhmal untuk kita lihat contoh-contoh lain apa namanya kasus muhmal ini tadi yang mana bisa jadi dua-duanya siko atau salah satunya siko, salah satunya doif. Ya, kita lihat di Maktabah Syamilah. Apa tadi nama kitabnya? Hmm? Al-Muhman. Muhammad Bayani. ما في بيان المهمل. Mukmal fi Bayanil Muhammad. Muhmal ya. Al-Mukmal fi Bayanil Muhmal. Terlihat Maktabah Syamilahnya? Terlihat. Kita cari nama kitabnya Al-Mukmal. Nah ini Al-Mukmalnya aja udah nggak ada nih. Fi, oh nggak ada nih ya. Kitab Al-Mukmal fi Bayanil Muhmal nggak ada nih. Atau kita tulis kata muhmalnya ya. Mungkin Al-Muhmal. Muhmal mungkin ada muhmal. Nggak ada. Nggak ada kitabnya nih ya. Ya mungkin lagi masih apa bisa jadi masih dalam bentuk makhtutoh atau manuskrip yang belum ditahqiq ya dari karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimallahu taala. Taib. Ini kitabnya nggak ada di Maktabah Syamilah ya. Al-Mukmal fi Bayanil Muhmal.